Selamat siang, pagi, sore, malam, para kaum rebahan, para pemuda sarapan bangsa, pemuda baru putus sekolah, pengangguran berjiwa warung kopi, pemuja gaji UMR, para relawan rokok 5.003 batang, pembangkang tugas kuliah, dan penikmat toxic relationship. Jangan bersedih hati, kali ini kami akan memberikan motivasi untuk kalian semua. Ya, di daftar riwayat hidup kali ini kita akan membahas pemain seumuran kalian yang penuh prestasi, masa depan jelas, keuangan melimpah, dan pasti membanggakan orang tua dan para tetangga-tetangga yang juga bangga padanya. Check it, bro. Erling Braut Haaland, pemuda berweton Jumat Pon ini merupakan anak dari legenda Manchester City, Erling Haaland. Ada yang tahu? Ya, saya juga baru tahu. Haaland mengawali karir dengan bergabung di klub lokal Brighton FK Junior pada usia 6 tahun. Usia di mana kalian masih asik bermain Winning Eleven dan Metal Slug. Bermain overpower di Brighton FK 2 pada 2015, dia langsung bermain di klub utama Brighton FK. Yang artinya, di usianya yang masih 15 tahun, dia sudah memperkuat tim utama sepak bola Liga Norwegia. Dan kalian? Apa? 2 tahun bermain di klub senior Brighton FK membuat salah satu tim papan atas Norwegia, Molde FK, tertarik untuk mendapatkan tanda tangan dari Good Boy ini. Molde yang saat itu masih ditangani oleh pelatih Manchester United sekarang, yakni Ole Gunnar Solskjaer, pun akhirnya mendapatkan Haaland di bursa transfer musim dingin 2017. Ole bisa dibilang sebagai orang yang berpengaruh terhadap ketajaman Haaland. Haaland pernah berkata bahwa Ole sering memberi masukan dan menasihatinya untuk menjadi eksekutor yang lebih beringas. Terbukti dengan 20 gol dan 5 asisnya di 50 pertandingan. Tapi entah mengapa nasihat itu tidak Ole berikan kepada sang baginda Lord kita, Bermain gemilang di Norwegia, tawaran pun datang dari klub asal Austria, Red Bull Salzburg. Tanpa basa-basi, dia langsung memutuskan untuk bergabung dengan RB Salzburg. Menariknya, sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Salzburg, ternyata Haaland sudah didekati oleh Juventus dan juga Bayer Leverkusen. Namun dengan beberapa pertimbangan, Haaland pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Salzburg. Dan terbukti keputusan itu tepat. Keputusan untuk menahan nafsu dari godaan Juventus dan Leverkusen ini membuahkan hasil dengan dipanggilnya dia untuk memperkuat timnas Norwegia. Sementara karir di timnas, ia bermain di beberapa kelompok umur. Dan salah satu torehan gilanya mencetak 9 gol ke gawang Honduras.
Ini juga mencetak rekor baru di Piala Dunia U20 untuk gol terbanyak yang dicetak oleh pemain tunggal dalam satu pertandingan. Dan juga kemenangan terbesar oleh tim manapun dalam sejarah turnamen. Ya, Haaland membawa timnas U20 Norwegia mengalahkan Honduras dengan skor 12-0. Di akhir turnamen, Haaland berhasil meraih penghargaan sepatu emas. Yang tentu harga sepatu emas itu lebih tinggi daripada harga diri kalian. Postur tubuh tinggi seperti Zlatan Ibrahimovic, naluri gol seperti Cristiano Ronaldo, kecepatan dribbling seperti Messi, positioning seperti Inzaghi, membuat ia semakin menggila di Salzburg. Ini dibuktikan saat debut pertamanya di Liga Champions. Haaland langsung mencetak hat-trick di babak pertama. Dan lagi-lagi, itu membuat rekor baru sebagai pemain termuda yang mencetak hat-trick dalam sejarah bergulirnya Liga Champions, menyamai rekor Wayne Rooney dan Raul Gonzalez. Overdosis. Torehan golnya pun luar biasa. Pada musim 2019-2020 bersama Salzburg, di mana Haaland mencetak 27 gol dari 19 pertandingan. Itu sudah termasuk dengan 5 hat-trick yang sudah dia buat. Sepertinya Bundesliga Austria memang bukan tempat untuk Haaland melanjutkan karir sampai pensiun. Ia merasa ingin bermain di liga yang lebih kompetitif. Tawaran pun datang. Juventus, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, Manchester City, Chelsea, dan sekolah sepak bola Arsenal pun ikut berbondong-bondong memburu tanda tangan pemain Blonde ini. Juga ramai diisukan pindah ke Manchester United untuk bernostalgia dengan Ole Gunnar Solskjaer. Namun, yang mengejutkan adalah Haaland memilih untuk bergabung dengan Borussia Dortmund. Alasannya simpel, karena dia masih ingin bermain sebagai starter. Kedatangan Haaland jelas menjadi kemenangan tersendiri untuk Dortmund, karena klub ini memang membutuhkan bomber kelas atas dan penyerang sejati seperti Haaland, dan menjamin kepada Haaland bahwa dia akan mendapatkan menit bermain yang penuh supaya Haaland tidak mendembelekan dirinya sendiri. Tidak butuh lama bagi Erling Haaland menjadi pemain kunci di klub Golkar ini. Bahkan di laga debutnya bersama Dortmund saat Dortmund tertinggal 1-3 oleh Augsburg dan Haaland masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-56. Seperti kisah Tsubasa, ia langsung mencetak hat-trick dan membawa Dortmund menang 5-2 atas Augsburg. Rasio gol yang ia cetak juga menawan. 71,8 menit sekali ia melesakkan gol di awal kedatangannya di Signal Iduna Park. Tidak hanya menjadi mesin gol di pentas domestik, Haaland juga terus mencetak gol di Liga Champions. Dari 12 laga di Liga Champions bersama Dortmund, ia telah mencetak 16 gol. Ya, 12 laga, 16 gol. Sebuah renungan untuk Aubameyang, Lingard, dan para baginda-baginda yang lain. Ketika 2020 adalah tahun terfucking bagi banyak orang, tapi bagi Haaland, tahun ini adalah tahun yang penuh berkah. Bagaimana tidak? Dia berhasil memenangi persaingan untuk penghargaan Golden Boy. Ya, Golden Boy. Penghargaan yang sempat dan mungkin tertinggi yang pernah didapatkan oleh Mario Balotelli. Sungguh awal perjalanan karir yang sangat mulus bagi Haaland. Mimpimu sudah terlihat dan sedang kamu kejar, nak. Tidak seperti pemuda-pemuda ini yang masa bodoh dengan masa depannya. Pelajaran yang dapat kalian ambil dari kisah Erling Haaland adalah what the fuck?
Salam apa tuh? Oh, teknisi Indigo. Ya lo Pak.